Halo. Puji Tuhan, hari ini adalah tanggal 30 April, itu artinya hari terakhir di bulan April. Kita bersyukur kalau kita boleh hadir di tempat ini untuk memuji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan. Namun saya bersyukur dulu bersaksi bahwa pada hari Rabu kemarin tanggal 26 Tuhan memberikan satu usia yang baru dan saya boleh berusia 27 tahun. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga masih boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Saya berkati Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur karena diberikan kesempatan Bapak Kepala untuk boleh melayani di tempat ini pagi hari ini. Saya memohon untuk tidak melihat usia saya yang terlampau sangat muda dari jemaat Tuhan yang ada, tapi karena Tuhan berikan kesempatan dan diberikan kepercayaan Bapak Kepala untuk melayani bawahan firman, maka izinkanlah saya untuk membagikan firman Tuhan, membagikan kesaksian, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Beberapa minggu ini orang melihat bahwa beberapa hari setelah ada hujan, tetapi beberapa minggu kebelakang itu panas terus, bahkan terlalu panas. Jadi kalau pas hujan memang harus bersyukur sekali dapat hujan, bersyukur sekali. Ada yang bilang kata orang sama yang begitu percobaan kalau di neraka lebih panas segala macam karena terlalu panas. Belajar kembali, mengingat kembali itu kisah tentang perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Itu agak sedikit panjang membaca bersama-sama di dalam. Mari kita buka di dalam Lukas 15. Lukas pasalnya yang ke-15. Kita akan baca satu perikopnya supaya mengingat kembali. Mungkin orang sudah pernah belajar di baca, dengar dari SD, dari sekolah minggu, tapi kita akan baca kembali. Jangan buka Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya mulai duluan. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh di sana, memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabisi semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin lebih seperutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu terhadap hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada Bapa, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu takut itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dari dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba
dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah membeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan, yang jawabnya pembacaan kita membaca itu kembali untuk mengingatkan kembali kita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ayat fokus itu ada pada ayat yang ke-12, boleh dibuka. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bagi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar bahwa di saat orang meminta kepada Tuhan, memang ada yang Tuhan belum menjawab, bukan tidak menjawab, ada juga yang Tuhan tidak menjawab. Tetapi di saat Tuhan menjawab, di saat orang meminta, orang sangat bersukacita, sangat senang sekali. Kita dah minta, Tuhan kasih. Kita dah doa, Tuhan kasih. Jadi orang sangat bersukacita sekali, senang sekali. Waktu orang minta, Tuhan berikan. Nah, seperti saya ingat waktu kita selesai sekolah SMA, SMK dulu perhotelan. Setelah itu Tuhan langsung sangat setia melayani Tuhan, jemaat Tuhan tahu, orang melayani, beribadah semua. Akhirnya kita Tuhan kasih pekerjaan, memberikan pekerjaan luar biasa sesuai dengan apa yang kita sekolah. Kita bekerja di hotel cukup lama, 1 tahun. Tetapi waktu kita bekerja, kita masih sempat kalau ada masih sempat bergereja, masih sempat beribadah, sempat melayani. Itu waktu di hotel. Padahal kita bekerja, sini juga ada pagi, ada sore. Saya juga merasakan itu. Tetapi ternyata kita lupa meminta kepada Tuhan untuk memberikan waktu untuk kita boleh tetap melayani Tuhan. Untuk pulang, masih boleh ada waktu untuk ibadah. Kita rasa kita boleh sambil kerja, sambil apa, boleh lagi. Saya baca. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan kamarku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini masih kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menghibur dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawang lemari, jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Waktu tahun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab
anakku ini telah mati dan menjadi hidup dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Jadi Tuhan di sini dikatakan itu anak dia kan minta Pak Tuhan, sampai kita kesepian tadi loh. Kita minta Pak Tuhan, orang minta Pak Tuhan, Tuhan kasih, orang lupa Pak Tuhan. Orang kena musibah, orang kena masalah, orang sakit, orang kecelakaan atau apapun Tuhan izinkan. Perumpamaan mengatakan anak itu dia kembali ulang. Dia kembali ulang Pak Tuhan, dia menyadari, jangan kamu tidak menyadari. Seperti kita menyadari ya Tuhan, kita waktu bekerja lalu lupa minta bahwa Tuhan berikan pekerjaannya, kita boleh melayani. Kita ingat Eva, dia waktu dia mau cari pekerjaan, dia bilang dia minta Pak Tuhan supaya dia tetap bisa melayani hari Minggu. Tuhan berikan. Kalau orang minta itu pasti setuju, kalau orang minta pasti Tuhan berikan. Tetapi karena terlalu semangat meminta, lupa minta yang bagian penting, yaitu melayani Tuhan. Karena kan orang tahu bahwa orang hidup itu sebenarnya bukan selamanya dari dunia ini. Sebenarnya firman Tuhan itu 2-3 sama-sama. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang melainkan aku akan mengaku namanya dia. Begitu kalau mau bersaksi, melayani jangan tunggu nanti. Terus siap, terus sehat, kita ingat juga itu jadi semangat untuk dia kamu. Seperti itu dia bilang. Jangan tunggu sebaik, sehat. Kalau ada kesempatan, sampaikan firman melayani Tuhan. Kita ingat waktu kita akan kontrol di rumah sakit dan kita masih lagi kontrol. Kalau kita sakit kepala, sempat sini kalau digigit beberapa jam, untuk obat nyeri atau begitu. Untuk apa bilang lagi? Senyap dah, oh, lo operasi kepala apa? Kemudian umur berapa? Itu 26, kemudian kita punya anak 18 tahun. 2 tahun yang lalu operasi kepala sama dengan. Tetapi habis dari operasi pindah ke ICU, kita anaknya sadar 2 minggu sampai bulan pagi. Oh dia bilang lagi kita. Karena hari Kristen, iya. Karena masih Tuhan memberi kesempatan. Jadi jangan sia-siakan. Satu orang bilang begitu, bapak itu kita ini. Dan dia bilang iya Pak, amin. Seperti itu bilang. Dan banyak juga orang yang bilang begitu. Tapi saya salah satunya orang kita akan tahu dari gunung. Sudah begitu. Tapi anak 18 tahun. Dia 18 tahun dengan anak pas pindah di ruang ICU, dia sudah sadar 2 minggu sampai Tuhan panggil. Padahal dia juga melayani kesian, dia bilang. Padahal dia kesian dia melayani mas. Siapa stop? Kita teringat terkadang firman Tuhan ini, kenapa ini dibarang-barang orang yang ada agama, ateis? Karena kalau orang mau belajar di firman Tuhan, terkadang yang sama dengan yang tertulis, jadi tidak cuma jadi dongeng-dongeng begitu. Dia mujizat, dia beri pertolongan. Orang yang beribadah, orang yang setia, sama juga dengan orang yang nyata. Jadi karena orang sudah jauh, dia saja begitu pada kita. Selesai kita yang baik apa sama aja, jadi orang terkadang yang lebih baik sebenarnya main batal seperti, tapi kan orang yang ada di tempat ini jangan seperti itu. Orang percaya bahwa tetap akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, walaupun terlihat sama, memang terlihat sama persis, sama jelas, tapi orang terkadang lebih mirip dari orang. Terlihat diberkati terus, orang seperti terlihat siapa kita yang begini, siapa kita yang kena musibah. Walaupun mungkin kita anak-anak yang setia, kita kan setia Tuhan. Walaupun kita orang tua yang setia, kita kan setia. Itulah. Tetapi kalau orang masih hidup di dunia ini, itu yang saya katakan tadi. Orang imbangi tetap, orang bekerja, tetapi kalau juga tetap jangan lupakan Tuhan. Tetap kalau ada waktu, kesempatan, orang tetap datang beribadah, orang tetap berdoa, setia kepada Tuhan, karena orang mesti harus tetap ingat orang bertujuan hidup di dunia ini. Memang kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup, orang jalani, tetapi tujuan hidup adalah orang di surga, pakai mahkota, pakai baju putih, memuji-muji Tuhan, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak mencari, semuanya ada, orang cuma bersuka cita di surga sana. Haleluya, firman Tuhan ini sangat singkat, tetapi diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kita akan tutup.
dan kita akan